semua yang hadir di sini untuk mundur lebih jauh supaya kita lebih mengenal apa dan bagaimana PKI tersebut, saudara. Sebab banyak anak-anak muda sekarang nggak tahu PKI itu apa dan bagaimana. Bahkan sekarang terjadi pemelintiran berita. PKI yang dulu melakukan pengkhianatan, sekarang mulai diubah, dikesankan seolah-olah mereka itu adalah korban yang dizalimi. Karena itu ini harus diluruskan. Saya pikir acara ini luar biasa, Kiai Musfik dan seluruh tokoh Subang, karena memang sejak tahun 1998 tatkala reformasi digulirkan sampai hari ini, ada beberapa catatan kejadian yang harus kita sama ketahui. Satu, semenjak reformasi tahun 1998, yang pertama harus dicatat adalah pemutaran film tentang pengkhianatan G30 SPKI yang biasanya setiap tanggal 30 September ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi di stop dan tidak boleh diputar kembali sampai hari ini, ya ikhwan. Ada apa? Berarti di sana ada tangan-tangan bermain di balik kekuasaan yang takut boroknya dibuka, yang takut kalau masyarakat generasi muda tahu kebobrokan mereka. Ya, mereka bermain sampai film itu dari tahun 98 sehingga hari ini tidak diputar kembali, saudara. Jadi kalau anak-anak muda yang lahir tahun 90 itu tahun 98 baru masuk SD, saudara. Nah, jadi begitu masuk SD ini mereka udah nggak ngerti nih tentang apa dan bagaimana PKI, saudara. Dan yang kedua, sejak tahun 1998, saudara, dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah revolusi Indonesia, maka bagian tentang pengkhianatan PKI dihapus dari buku sejarah, saudara. Jadi saudara-saudara kita yang sekolah di SD, di SMP, di SMA sejak tahun 98 sampai hari ini tidak pernah lagi mendapatkan kurikulum tentang pengkhianatan PKI. Saudara, kenapa? Ya, lagi-lagi saudara, ada tangan-tangan bermain di balik kekuasaan, saudara. Nggak bisa, orang kalau nggak punya pengaruh, orang kalau nggak punya kekuatan, nggak mudah menghapus itu dari kurikulum, saudara. Kalau itu bisa dihapus dari kurikulum, berarti ada tangan kuat yang bermain, berarti ada kekuatan yang bermain, berarti ada orang besar yang bermain. Saudara, hati-hati, saudara. Itu yang kedua yang perlu dicatat. Yang ketiga, saudara, sebelum reformasi 98 tidak ada satu buku PKI pun yang bisa dicetak dan diperjualbelikan di pasar, saudara. Tapi semenjak reformasi 98 sampai hari ini sudah ratusan buku dengan aneka ragam judul dibuat untuk menunjukkan kalau PKI itu pahlawan, PKI itu pejuang, PKI itu baik. Tokoh-tokoh PKI dipahlawankan, saudara. Mereka cetak bukunya, mereka bagikan ke masyarakat, mereka jual di toko-toko, saudara, sehingga banyak generasi muda yang nggak tahu kalau PKI itu bajingan, penjahat, saudara, pecundang. Ini yang harus diluruskan, betul? Takbir. Nah, gitu saya mau tanya malam ini, siap ngaji? Siap belajar sejarah? Mau tahu PKI? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan yang keempat, saudara, kita dininabobokan. Oh, banyak pejabat-pejabat mengatakan, sudahlah, PKI itu masa lalu, nggak usah diceritakan. PKI mustahil bangkit. PKI udah finish, PKI nggak bakal bangkit. Bohong, saudara. Kita dininabobokan, kita ditipu. Kenapa itu dipropagandakan? PKI sudah selesai, PKI tidak akan bangkit, mustahil PKI bisa bangkit. Tujuannya supaya umat Islam lalai, supaya umat Islam lengah, sehingga mereka bisa bangkit dengan leluasa, saudara. Bahaya tidak? Yang kelima, saudara, nggak sampai di situ. Sejak tahun 1998, saudara,
Ya, litsus yang tadinya diwajibkan atas tiap-tiap warga negara Indonesia yang mau jadi anggota dewan, yang mau jadi pejabat publik, saudara, dihapuskan. Dulu nggak gampang orang jadi anggota DPR. Dulu nggak gampang orang untuk jadi pejabat negara. Nggak gampang orang untuk jadi tentara, jadi polisi, saudara. Harus ada penelitian khusus. Apakah dia punya hubungan dengan PKI? Bagaimana ideologinya, saudara? Kalau terbukti dia punya hubungan dengan PKI, apalagi masih berideologi PKI, tidak boleh untuk menjadi pejabat negara, tidak boleh untuk menjadi pejabat publik, tidak boleh untuk menjadi anggota dewan, saudara. Tapi setelah 1998 litsus dihapus, saudara. Makanya jangan kaget, tidak kurang dari 80 orang anak-anak PKI yang masih berideologi PKI sekarang duduk menjadi anggota DPR RI, saudara. Duduk jadi anggota DPR RI, bahkan ada yang memimpin menjadi ketua komisi, saudara. Ya, bukan sekedar mereka anak PKI, saudara. Kita tidak memusuhi anak PKI, bapaknya yang salah, anak tidak bisa kita salahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah anak-anak PKI tersebut mengusung kembali ideologi PKI, mengkampanyekan kembali ideologi PKI. Bahkan salah satu dari mereka, saudara, yang bernama Ripka Ciptaning, duduk jadi anggota DPR, duduk sebagai ketua komisi. Apa dengan bangganya dia karang 2 buku. Yang pertama, dia buat sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Enggak sampai di situ, dia bikin lagi buku kedua. Begitu dia masuk DPR, jadi anggota DPR, dia bikin buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", saudara. Ya, dia mau ledek kita semua, saudara. Dia mau ledek Kiai, dia mau ledek NU, dia mau ledek Muhammadiyah, dia mau ledek ormas-ormas Islam. Mana itu yang anti PKI? Aku bangga jadi anak PKI. Anak PKI masuk parlemen, kalian mau apa? Insya Allah. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang teriak PKI mustahil bangkit, bohong tidak? Dusta tidak? Dia mau ninabobokan kita semua, saudara. Hati-hati. Real PKI saat ini mulai bangkit, saudara. Real, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Apalagi sekarang ini Komnas HAM dibantu dengan LSM komprador yang menjadi antek-antek asing seperti Setara Institute yang dipimpin oleh Hendardi yang dulu membela Timur supaya merdeka dari Indonesia, saudara. Kali ini berteriak-teriak dia minta kepada pemerintah Indonesia untuk minta maaf kepada PKI. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Kita bangsa Indonesia disuruh minta maaf sama pengkhianat, minta maaf sama bajingan, minta maaf sama orang-orang zalim. Kurang ajar. Insya Allah. Maka itu saya mau tanya sekarang, mau tahu PKI tidak? Mau tahu PKI tidak? Baik, saudara, buka mata, buka telinga, buka hati. Mari kita bahas, saudara, apa dan bagaimana PKI tersebut. Dan jangan lupa, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Hei orang-orang yang memiliki akal pikiran, hei orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, hei orang-orang yang memiliki hati nurani, pandangan yang dalam. Ambil pelajaran dari setiap peristiwa kejadian sejarah agar tidak terulang lagi menimpa umat Islam. Setuju? Setuju? Siap belajar? Siap mengambil pelajaran? Siap membaca sejarah? Takbir! Sallu ala Nabi. Kita mulai, saudara. Di tahun 1914, jauh sebelum G30 SPKI, saudara, 85 tokoh komunis Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Henk Sneevliet. Catat baik-baik. Tahun 1914, 85 tokoh komunis Belanda datang ke Indonesia, saudara, dipimpin oleh Henk Sneevliet
dan membentuk asosiasi perburuhan sosialis demokratik, saudara, yang dalam bahasa Belandanya disebut Industri Sosialis Demokratis Vereniging, yang disingkat ISDV. Disingkat ISDV, yang dirikan orang Belanda, tokoh Belanda dari Partai Komunis Belanda, saudara. Pertanyaannya, kenapa dia dirikan di Indonesia, saudara? Ya, karena di negeri Belanda sedang terjadi pergumulan, pertikaian politik antara kelompok kapitalis dan kelompok, saudara, sosialis komunis, saudara. Nah, sehingga tokoh-tokoh komunis Belanda melihat kalau ingin menggoyang pemerintahan Belanda, maka mesti digoyang dari Indonesia yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, saudara. Jadi tujuan mereka datang, mereka mau goyang ini negeri, saudara, supaya pemerintahan kapitalis Belanda goyang dan bisa digulingkan, diganti dengan pemerintahan komunis Belanda. Dari pemerintahan kapitalis mereka mau ganti menjadi pemerintahan komunis. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Lalu apa mereka lakukan di Indonesia, saudara? Mereka merekrut para buruh dan petani, buru-buru perkebunan, buru-buru pelabuhan, saudara. Di mana-mana para petani-petani miskin direkrut oleh ISDV, saudara. Oh, dengan iming-iming, dengan janji, kalau ikut ISDV aman dari gangguan pemerintah Belanda. Sebab kalau pemerintah Belanda mau ganggu mereka, ISDV yang akan maju, yang notabene juga orang Belanda, saudara. Nah, karena petani dan rakyat kita banyak miskin, banyak dizolimi Belanda, mereka butuh perlindungan, saudara. Oh, ada ISDV mau melindungi, rame-rame ikut, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Semakin hari semakin banyak buruh dan petani yang ikut. Akhirnya tahun 1917 para petani dan buruh tersebut, saudara, dikipasi, diprovokasi, dijadikan bemper, dijadikan alat untuk melakukan kerusuhan di berbagai tempat, saudara. 1917 mereka bikin kerusuhan, mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, saudara. Dan tolong dicatat, saudara, anak-anak PKI saat ini dengan sombong mereka mengatakan, dulu tahun 1917 kami PKI melakukan pemberontakan terhadap Belanda, kami dengan gagah berani melawan Belanda. Bohong, saudara. Ketika itu ISDV melakukan kerusuhan bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Ketika itu petani dan buruh diperalat untuk bakar ini bakar itu, bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya dijadikan alat untuk menggoyang stabilitas politik di Belanda supaya pemerintahan kapitalis terguling, diganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, ISDV kurang ajar tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Mereka bikin kerusuhan, saudara. Dari kerusuhan itu, saudara, ribuan buruh ditangkap, ratusan petani ditangkap, yang disiksa, yang ditembak mati, saudara. Sementara orang-orang Belandanya hanya dipulangkan ke negeri Belanda, saudara. Pemerintah Belanda marah karena terjadi kerusuhan. Pengurus ISDV ditangkap, dipulangin ke negeri Belanda, saudara. Sementara petani kita kesian, buruh kita kesian, mereka ditangkap, mereka diseret, mereka digantung, mereka dibunuh, saudara. Maka itu saya mau tanya, ISDV kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, kalau gitu ISDV berjuang untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bukan, saudara. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Mari kita lanjutkan, saudara. Beberapa orang Belanda